walaupun gimana artinya mau itu berseberangan atau itu satu kutub, pasti kan publik sudah menilai sebegitu dekatnya Kang Dayat ini bersama KDM gitu kan. Nah, dalam konteks pilkada kira-kira apa tanggapan KDM ketika Kang Dayat menyatakan bahwa saya akan mencalonkan diri gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali PNC bersama Queen Media menggelar ya diskusi untuk edisi malam ini. Kayaknya edisi spesial nih, seperti yang sudah direncanakan sebelumnya bahwa Pilkada Purwakarta sudah mulai menggulir tahapan-tahapannya, sudah kemudian sudah banyak calon figur-figur yang berminat mencalonkan diri. Bursa balon bupati sudah banyak beredar. Sesuai dengan yang saya rencanakan sebelumnya bahwa di diskusi PNC ini akan mengundang semua bakal calon bupati Purwakarta, tapi tidak serentak, masing-masing kita undangnya. Untuk kali ini saya mengundang salah satu dari sekian banyak bakal calon bupati Purwakarta yang sudah beredar di bursa pencalonan. Di hadapan saya telah hadir Kang Hidayat. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, siap, sama-sama Kang. Saya terima kasih sudah Kang Dayat sudah menyempatkan diri di sela kesibukannya. Saya tahulah sebagai bakal calon pasti setiap hari itu ada aja kegiatan gitu kan. Dan demi PNC, alhamdulillah Kang Dayat bisa menyempatkan diri. Nah, sebelum kita ngobrol panjang, saya yakin publik Purwakarta sudah banyak mengetahui siapa sih seorang Hidayat ini. Beliau adalah saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Purwakarta, anggota DPRD Purwakarta, dan sudah menjabat selama 4 periode, berarti 20 tahun ya Kang ya. Kurang lebih 20 tahun. Nah, terus saya kenal beliau jauh sebelum beliau ini duduk di lembaga legislatif. Saat itu beliau ini masih menjadi tukang gerowokan, aktivis mahasiswa, demonstran, dan sangat vokal di lapangan. Saya tahu persis, dan kebetulan saya waktu itu masih selalu di lapangan. Ini sering menjadi narasumber saya di media waktu itu. Saya lupa medianya udah lama 20 tahun yang lalu gitu kan. Nah, Kang Dayat ini lahir 17 Maret 1977 di Tajur Sindang, Kecamatan Sukatani. Jadi boleh dibilang sebagai putra daerah gitu kan. Sebelum menjadi anggota dewan, yaitu tadi yang saya bilang bahwa beliau ini aktivis dan beberapa organisasi pernah dijajakinya. Salah satunya misalnya Permata, Perhimpunan Mahasiswa Purwakarta. Kemudian sampai saat ini beliau di NU juga masih aktif ya. Di PKB masih pengurus ya? Masih pengurus. Oke Kang Dayat, kita mulai ya. Siap. Kita ngobrol-ngobrol santai mengenai pencalonan. Jadi ya pertanyaan awal mungkin pertanyaan sederhana. Serius enggak sih nyalon teh gitu? Enggak di ini dulu. Terima kasih Kang Tatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Queen Media ya, yang pada malam hari ini telah memfasilitasi saya mengundang untuk hadir di acara diskusi PMC ya. Betul. Ini sebuah kehormatan buat saya, dan salah satu dari tadi disebutkan sama Kang Tatang ini katanya sebagai bakal calon bupati katanya yang diundang. Nah, ini sebuah kepercayaan buat saya khususnya. Diberikan waktu dan kesempatan untuk berdiskusi di tempat ini yang tentu ini wahana untuk masyarakat Purwakarta memahami dan mengetahui lebih jauh lagi tentang track record, tentang juga mungkin
apa yang menjadi visi ke depan. Betul, untuk Purwakarta ini. Dan ketika tadi saya ditanya ya, serius tidak dalam proses pencalonan ini, selama ini ya saya mencoba melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu, prinsipnya adalah untuk Purwakarta. Bagaimana seorang diri seperti saya ini bisa berbuat sesuatu, bisa mewarnai Purwakarta ini ya, dengan kerja-kerja politik yang bisa saya lakukan hari ini. Jadi insya Allah sekemampuan saya berbuat dan apa yang menjadi tujuan hari ini masuk ke bursa pilkada ini ya kita lakukan semaksimal dan sekemampuan apa yang bisa saya lakukan. Jadi itu yang menjadi motivasi mencalonkan diri ya. Nah, sampai hari ini komunikasi politik ke parpol sudah sejauh mana? Ya, yang pertama adalah saya sebagai kader politik ya, kader parpol yang memang sudah tadi itu cukup lama saya bergulat di bidang politik ini. Sudah lebih 20 tahun tadi ya. Dari tahun 2000 ya saya menjadi bagian dari anggota partai politik dan di kader ya sebagai kader partai yang tentu di dalamnya punya misi ya untuk bagaimana bisa berbakti dan berbuat sesuatu untuk masyarakat. Nah, dari dulu komunikasi PKB terus ya, belum dari awal saya PKB ya, dari tahun 2001 saya sudah menjadi ketua PAC ya di Kecamatan Sukatani. Ya. Sekarang di PKB, DPC PKB sebagai apa? Sekarang wakil ketua. Wakil ketua di DPC PKB, makanya karena ruh saya adalah orang partai dan saya lama dan dibesarkan oleh partai, terutama di Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, tentu ini jadi bagian dari background saya dan komunikasi politik saya di PKB ini. Kaitannya dengan pilkada kan Kang Dayat juga mendaftarkan diri sebagai calon di internal ya. Ya, kan? Saya udah daftar di PKB udah juga. Daftar di PKB. Terus seperti apa sih ininya kalau misalnya di internal mencalonkan diri, ada semacam prioritas atau seperti apa mekanismenya? Kalau yang saya ketahui sampai hari ini ya tentulah partai ini punya misi ya, ke depan ingin pendidikan politik yang dilakukan atau kader-kader yang digembleng oleh partai ini dan partai kan punya fungsi ya, mempersiapkan kader-kadernya untuk menjadi pemimpin-pemimpin di negeri ini gitu kan. Makanya kalau partai ini tidak punya misi ke situ ya untuk memang fungsinya mengkader pendidikan politik, dipersiapkan untuk menjadi pemimpin di negara ini, ya apa artinya partai ini didirikan kan seperti itu ya. Seyakin apa kira-kira Kang Dayat bisa akhirnya diusung oleh partai sendiri? Ya kembali lagi lah ya sampai di mana kita bisa membuktikan ini ke partai. Karena tentu partai ketika akan mengusung calonnya, prinsipnya ya harus menang kan itu. Targetnya harus menang. Nah, tentu partai ketika akan mengusung kita ini, saya sebagai partai ya harus secara hitungan kalkulasi politik juga kan. Ini dunia politik bahwa ya calonnya yang diusungnya bisa menang kan seperti itu. Makanya ya tugas saya ini hari ini bekerja politik untuk bagaimana bisa mendapatkan gitu kan tiket itu dan didorong dari publik yang kuat gitu kan. Ya, untuk komposisi sekarang kan PKB wajib berkoalisi ya dengan partai lain. Nah, selain ke PKB kemana lagi Kang Dayat? Kemarin kan saya berdaftar ya dari PDI Perjuangan sudah mengajukan pendaftaran lah ya saya. Kemudian nggak lama lagi mungkin ada partai-partai yang lain yang juga akan membuka pendaftaran. Ada Hanura mungkin nanti ya, ada P3, kemudian mungkin nanti ada Nasdem apa. Ya tentu saya akan coba ya semua komunikasi politik saya lakukan ke semua partai ya. Biar nanti partai itu juga yang akan menilai calon yang layak, yang memenuhi persyaratan lah ya dari komitmen partai ini bisa diusung oleh mereka. Di luar komunikasi politik dengan parpol, ada nggak walaupun memang mungkin terlalu jauh karena dinamika masih terus bergulir ya. Soal ya ada nggak gambaran atau ngobrol-ngobrol dengan figur mana akhirnya Kang Hidayat kalau misalnya sudah mendapat rekomendasi, kira-kira siapa sih yang akan mendampingi gitu? Sudah ada pembicaraan sampai sana nggak? Kalau
sekilas bukan guyonan lah ya, tapi kita berdiskusi ya, sering berdiskusi ya. Salah satunya yang menjadi pembicaraan diantaranya pasangan ini akan dengan siapa, itu kan yang cocok dengan apa. Nah tentu kan ini bukan persoalan yang tentu bukan hanya persoalan menjodohkan atau berpasangan, tapi kan persoalan kalkulasi politik, hitung-hitungan politik, ya kan? Tidak semerta-merta, tidak semena-mena kita, wah ini saya suka dengan itu, kita akan gandeng, kan tidak juga seperti itu kan? Semuanya harus terukur, harus terhitung. Apakah nanti ketika berpasangan ini secara elektoral bisa meningkat, bisa menaikkan elektoralnya? Ataukah justru sebaliknya, berpasangan akan bisa menghancurkan. Makanya ya kita tidak bisa berandai-andai lah hari ini kita ingin dengan siapa. Kemudian juga partai nanti karena kita ini berkoalisi juga akan menjadi penentu itu kan untuk dipasangkan dengan siapa. Nah, tentu banyak faktor lah ya, banyak faktor. Kang, ini pertanyaan yang mungkin ditunggu publik juga ya. Jadi saya mewakili publik. Jadi ketika Kang Dayat mendeklarasikan bahwa akan mencalonkan diri menjadi Bupati Purwakarta, kemudian ya ditandai dengan baliho gitu kan, pemasangan baliho. Ada sebagian yang underestimate lah. Langsung melihat, wah Kang Dayat ini mau tidak mau ada anggapan bahwa ini mah pasti calon yang di setel oleh seseorang. Ya katakanlah ini kita karena publik sudah mengetahui oleh Kang Deddy, karena Kang Deddy ini di Purwakarta masih secara politis beliau masih masih kuat gitu kan. Nah, ada anggapan bahwa Kang Dayat ini di setel KDM kan gitu. Jadi ini mah hanya untuk ya mengganggu konstelasi saja gitu kan. Nah, karena selama ini sebagian publik menilai bahwa Kang Dayat itu kan identik dengan KDM. Gimana penjelasan Kang Dayat soal ini? Ya, penilaian orang kan beragam lah ya, dan kita pun tidak bisa juga menjas ataupun memaksakan pola pikir orang gitu kan dalam menilai kita. Hanya saya paham prediksi orang, penilaian orang ya yang menilai diri saya seperti apa gitu kan. Saya tahu itu dan saya juga sudah banyak mendengar tentang itu, bahwa katanya saya calon main-main yang cuma ingin mengganggu kalkulasi dan sebagainya. Lebih puluhan lagi ada kan calon boneka. Nah, itu perlu seperti itu. Buat saya ini sebuah penghargaan juga lah dari penilaian orang dengan seperti itu, dan saya melihat ya tidak underestimate lah dengan itu semua. Tapi prinsip saya saya bekerja, saya berbuat ya ini bukan atas dasar perintah seseorang, suruhan seseorang, gitu kan. Dan ingin mendapatkan nilai dari seseorang ya, seperti itu. Saya hari ini ya ingin berbuat sesuatu yang bisa saya lakukan untuk Purwakarta, untuk masyarakat Purwakarta. Terus mudah-mudahan upaya apa yang Kang Dayat lakukan untuk membalikan asumsi itu, Kang? Konsistensi saja. Kita lihat konsistensi. Mungkin saya salah satu yang pasang baliho sudah hampir 1 tahun. Kan? Artinya kan konsistensi ini membutuhkan tenaga, pemikiran, gitu kan, biaya dan lain sebagainya. Tidak serta-mertanya. Nah, kalau saya dijadikan boneka, dijadikan tadi cuma untuk mengganggu, ya ngapain saya harus melakukan sesuatu yang tentu akan menguras aktivitas dan energi saya, kan seperti itu. Nah, tentu penilaian itu saya yakin akan hilang dengan sendirinya, kecuali orang yang dari awal sudah underestimate, dari awal memang yang kepentingannya terganggu, dari awal memang persaingan. Orang kepentingannya terganggu. Kira-kira dari pihak mana itu yang merasa terganggu? Sama-sama calon lah. Sama-sama yang ingin berkompetisi. Cara rivalitas untuk menjatuhkan kita, untuk menghancurkan kita kan bisa saja. Ada nggak letupan-letupan ini udah kerasa? Ya namanya dalam persaingan politik kan. Ya wajar lah. Tapi udah terasa kan? Ya ada lah, kan. Artinya bahwa misalnya orang kan pasti seperti apa? Mereka mungkin merasa terganggu dan
itu berpengaruh nggak terhadap eksistensi Kang Dayat sebagai sebagai calon bupati? Sorry. Kalau terganggu pastilah ya, tetapi saya mencoba meminimalisir itu semua. Saya penting berjalan aja, track sesuai yang bisa saya lakukan hari ini ya. Kenapa tadi saya katakan bahwa ya namanya politik ini kan pasti akan ada persaingan. Persaingan kadang-kala untuk menjatuhkan orang, untuk sebagai lawan politik dan sebagainya, dia mencari berbagai cara gitu kan. Nah, salah satu cara yang mungkin salah menjatuhkan saya dengan tadi bahwa ini mah calon boneka gitu kan, untuk menghilangkan kepercayaan kan, terhadap saya sebagai salah satu mungkin yang punya keinginan, punya niat masuk di bursa tadi gitu kan. Makanya buat saya ya silahkan aja lah orang menilai. Nah, kalau orang seperti itu ya mungkin dengan bisa saya membuktikan bekerja apa tidak akan jadi apa-apa, karena mereka sudah punya kepentingan tadi dan dari awal punya underestimate kan. Tidak akan memberikan kesempatan buat kita. Nah, kemudian rivalitas di mana salah satu contohnya kan saya coba juga ya di media sosial, saya juga nah, salah satu yang serangan ke saya ini kan diantaranya ketika pernah ada konten ya, konten yang ada di Kang Deddy Mulyadi itu ya, saya bermain catur. Ya. Nah, ini kan salah satu serangan luar biasa ke saya kan, dari berbagai konten. Betul. Saya dibully dan sebagainya. Tapi saya nggak pernah melawan itu, silahkan itu kan. Dan ketika sekarang itu dimunculkan kembali YouTube-nya ya, YouTube Kang Deddy Mulyadi dimunculkan ya, untuk menggoreng saya gitu kan, sebagai dewan catur ya. Artinya kan di situ ada rivalitas gitu kan. Kalau nggak ada itu ngapain lah ya. Itu diputar-putar lagi dan lain sebagainya. Kemudian tadi itu di konten-konten saya yang mencoba melakukan sesuatu yang muncul adalah tentang justru yang keluarnya catur lagi gitu kan. Pak catur Pak. Jadi serangan-serangan itu dibalas oleh Kang Dayat bukan jadi serangan balik, tapi dengan kinerja gitu maksudnya. Kinerja ya. Saya nggak pernah menyerang balik, kemudian juga saya harus klarifikasi ke sana kemari, saya enggak, silakan aja itu bagian daripada apa namanya. Dan itu menurut Kang Dayat efektif juga untuk meredam atau pertama meredam, keduanya meminimalisir. Dan jadi gini, seperti yang tadi Kang Dayat sampaikan, ada yang orang memang sudah underestimate, walaupun apapun yang dilakukan pastilah karena itu tadi, karena persaingan politik. Tapi ada juga yang tadinya tidak tahu menjadi tahu kan gitu. Nah, upaya-upaya Kang Dayat untuk mengkantar serangan itu banyak juga yang tadinya tidak tahu jadi akhirnya tahu gitunya. Seperti itu nggak? Selama ini saya jadi paham lah gitu. Oh, ternyata Kang Dayat itu bukan settingan, bukan boneka. Seperti itu ada juga ya yang akhirnya tahu. Ada juga gitu kan. Dengan itu kan orang juga bisa menilai sekarang dengan memunculkan tadi kan salah satunya saya bagian dari peristiwa sejarah yang dianggap kurang baik gitu kan. Sementara tadi saya dikonotasikan sama beliau. Sementara beliau sendiri kan yang mengeluarkan di YouTube-nya seperti itu kan. Ini juga berbanding terbalik kan. Betul. Gitu kan. Kalau saya istilahnya atas perintah ataupun tadi untuk memainkan, nah tapi satu sisi kan saya yang termasuk disudutkan di situ gitu kan. Meskipun sebenarnya saya bisa mengkanter itu, saya bisa mengklarifikasi itu, tetapi tidak saya lakukan, gitu kan. Alasannya apa sih? Pada klarifikasi kan perlu supaya orang tahu. Biarin, ada waktunya nanti saya klarifikasi. Maksudnya menunggu waktu, timingnya aja nanti, gitu kan. Seperti apa sih itu sebenarnya itu kan. Tapi menurut saya ya biarkanlah orang beropini terlebih dahulu, menilai saya terlebih dahulu. Mereka menganggap saya tadi tidak ada kinerjanya gitu kan, kerjanya cuma catur. Ya biarin aja gitu kan. Karena hari ini mungkin itu yang baru mereka tahu tentang saya. Makanya tadi balik lagi, hari ini saya ingin mengikis isu-isu tadi atau menjawab isu-isu tadi dengan apa yang bisa saya lakukan hari ini. Kerja-kerja apa yang bisa saya lakukan hari ini, ya itulah yang ingin saya tampilkan. Di luar persoalan politik, ya kita lepas dulu lah soal politik, ke soal pribadi. Walaupun gimana, artinya mau itu berseberangan atau itu satu kutub, pasti kan publik sudah menilai sebegitu dekatnya Kang Dayat ini bersama KDM gitu kan. Nah, dalam konteks pilkada, kira-kira apa tanggapan KDM ketika Kang Dayat
menyatakan bahwa saya akan mencalonkan diri gitu? Kalau selama ini kita baik-baik saja, kan? Hubungan personal baik, pribadi kita baik, persahabatan kita baik. Mungkin ya saya tidak ada masalah, tidak ada persoalan sampai hari ini dengan beliau, gitu kan. Artinya itu kita berjalan apa yang ya selama ini kan KDM boleh dibilang mau tidak mau, suka tidak atau tidak, bahwa KDM ini bisa dibilang sebagai kiblat politik Purwakarta gitu betul. Kan. Nah, paling tidak mungkin publik pengen tahu apa sih yang disampaikan KDM ketika Kang Dayat ini mau mencalonkan, maksudnya apakah dia ya no comment atau mendukung penuh, atau tonglah Kang Dayat tong nyalonkeun. Nah, seperti apa? Selama ini ke saya dia tidak pernah merarang, gitu kan? Tidak melarang. Berarti mendukung atau gimana? Dan secara dukungan full ke saya sampai hari ini tidak juga. Enggak juga. Itu artinya bahwa Kang Dayat memang fight single fighter ya, artinya tidak berpengaruh dengan kehadiran KDM di politik Purwakarta ini. Ya, hari ini saya sampaikan sekali lagi menyatakan maju untuk di dalam pilkada ini dengan hati nurani saya, dengan memang tantangan dan juga sekaligus apa namanya sesuatu yang menurut saya ini harus saya turun untuk pilkada Purwakarta, ya kan? Nah, adapun tadi dukungan dari luar, ya kita sambil berjalan. Nah, mudah-mudahan ini banyak dukungan yang masuk, termasuk dukungan Kang Deddy juga, gitu kan? Dukungan dari yang lain, karena semakin banyak dukungan kan semakin baik buat kita, gitu kan? Nah, maksud saya mudah-mudahan dengan inisiatif saya ini, dengan kerja-kerja yang saya lakukan hari ini, kerja-kerja politik lah ya, ini bisa meyakinkan orang, gitu kan? Termasuk tadi politisi senior, teman dekat kita juga, gitu kan, yang menjadi kiblat Purwakarta untuk ya apa namanya, kalau kitanya betul-betul kelihatan kerja kerasnya, mereka kemudian dia melihat bahwa ini potensial untuk didukung kan, alhamdulillah kan, seperti itu. Ini yang kita harapkan. Karena emang secara personal memang kita masih apa namanya, masih ada hubungan. Ya, secara personal kita baik-baik saja, kita tidak ada persoalan. Tapi urusan politik kan ada jalannya masing-masing, gitu kan. Dari dulu kan saya di PKB tidak pernah pindah. Saya dengan PKB-nya Kang Deddy di Golkar, mungkin kemarin sekarang ke Gerindra, ya tetap juga di dalam alur politiknya ya kita, tapi urusan persahabatan kita berteman, kita bersahabat, betul, gitu kan? Kita bersahabat. Yang menarik begini, Kang, ada wacana gitu kan bergulir, khususnya di PNC banyak. Jadi ada tercipta 3 poros gitu kan, poros Subang, poros Purwakarta, dan poros Cianjur. Poros Subang yaitu representannya adalah Kang Deddy Mulyadi. Poros Cianjur Ambu gitu kan. Poros Purwakarta ya mungkin bisa dibilang katanya poros tengah, dan itu apa namanya, poros yang tidak berafiliasi ke Cianjur atau Subang. Nah, Kang Dayat ini kalau misalnya di antara 3 poros ini ada anggapan bahwa walaupun gimana Kang Dayat tetap ada di poros Subang. Jawabannya seperti apa, Kang Dayat? Kan nanti itu akan terlihat mungkin ya setelah jadi calon, ya, diusung oleh partai. Betul nggak ini ada 3 poros, gitu kan? Atau mungkin sebenarnya cuma 1 poros, gitu kan? Atau mungkin cuma 2 poros. Kalau kita mau memetakan tadi, ya, kewilayahan jadi poros misalkan ya, seperti itu ya, itu asumsi orang, kemudian juga cara pandang orang melihat situasi Purwakarta, ya kita hargain lah ya. Betul, kita hormati. Hanya yang jelas saya hari ini on the track saja ya, dalam kerja saya hari ini untuk masuk di bursa calon lah terlebih dahulu. Nah, nanti setelah masuk di situ kelihatan, orang mungkin bisa menilai lagi, gitu kan, seperti apa sih ini, gitu kan, porosnya di mana sih, gitu lah. Oke. Menjadi bakal calon bupati pasti dipastikan sudah punya konsep ya, konsep ke depan, visinya seperti apa gitu kan. Apalagi Kang Dayat ini kan sudah 4 periode duduk di lembaga legislatif, berarti kan mencek bahasa Sunda mah sudah melotok lah memahami seperti apa Purwakarta gitu kan. Berandai-andai kalau misalnya Kang Dayat diberi izin oleh yang di atas, dikasih amanah, akhirnya harus memimpin
Purwakarta ini, entah itu menjadi bupati atau menjadi wakil, apa sih prioritas yang akan dilakukan Kang Dayat untuk Purwakarta ini? Ya, yang jelas bagi saya melakukan kerja politik kali ini untuk bisa menjadi bagian daripada penentu di kebijakan Purwakarta ini, pertama bagi saya adalah ini panggilan nurani, gitu kan? Panggilan pengabdian, bahwa pengabdian saya untuk Purwakarta hari ini belum bisa berbuat banyak, belum bisa berbuat apa-apa. Mungkin tadi lah hampir selama 20 tahun saya ada di lembaga pemerintahan di daerah ya sebagai anggota DPRD, saya belum bisa berbuat lebih banyak lagi, kan? Saya cuma warna kecil lah ya dari hari ini Purwakarta bisa seperti hari ini bisa terjadi. Nah, sebagai anggota dewan, hal-hal apa aja yang perlu dibenahi untuk Purwakarta ini? Ya. Kan pasti dong selama 20 tahun ini terus menyoroti. Saya yakin Kang Dayat udah punya semacam penilaian tersendiri. Ini Purwakarta nih udah keren nih di sisi ini, tapi harus dibenahi di sisi ini, buruk di sisi ini. Nah, kalau misalnya Kang Dayat jadi bupati, apa sih yang mesti dibenahi benar-benar untuk supaya Purwakarta ini lebih keren lah gitu, lebih istimewa untuk kalau misalnya istilah sekarang mah jadi Purwakarta istimewa misalnya gitu. Ya, yang pertama itu yang harus dibenahi ini adalah mentalitas birokrat, mentalitas pengelolanya. Ya, harus dibenahi. Ya. Selama ini Kang Dayat seperti apa? Harus ada perubahan menurut saya. Harus ada perubahan mindset pemikiran dari para penyelenggara. Harus ada perubahan. Berarti kan perubahan itu dari tadinya buruk atau kurang baik menjadi baik. Bukan bicara baik atau buruk, kurang baik atau tidak baik, tetapi saya melihat hari ini posisi ya penyelenggara ini atau posisi pemerintah kita ini sebagai pelayan publik ini belum memposisikan diri sebagai pelayan publik, sebagai pelayan masyarakat. Contohnya kita ini baru sebagai ya baru sebagai saya lupa. Kalau ini kan harusnya kita menjadi pelayan yang baik buat masyarakat. Posisi kita aktif menjemput apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi masyarakat. Nah, hari ini ya kita ini masih sifatnya pasif, kan Tatan. Artinya bahwa sebagai pemerintahan nih kita ya, penyelenggara ini ya birokrasi lah di dalamnya ya, termasuk kami ya, sifat pelayanannya kepada publik ini masih pasif, masih menunggu. Ya, belum responsif. Belum aktif melihat tapi Kang Dayat kan sebagai anggota dewan kan ya boleh juga dong mengontrol mereka terus yang ingatkan mereka seharusnya seperti apa gitu kan. Ini selama ini yang dilakukan Kang Dayat gimana? Ya itu kan bagian kerja-kerja kita yang sering kita sampaikan Pak. Termasuk kembali lagi saya sampaikan, ini saya tidak mengkritik yang lain ya, tapi termasuk mengkritik kita juga ya, lembaga kita juga termasuk saya di antaranya. Oh, jadi ini bukan hanya lembaga eksekutif tapi lembaga legislatif juga ya? Iya, ini kan mentalitas penyelenggaraan nih semua gitu kan, mentalitas semua bahwa yang saya nilai hari ini, yang saya lihat bahwa ini harus kita mulai dari penyelenggara dulu, dari pemerintahnya dulu gitu kan, dari kita dulu untuk bisa lebih efektif lagi dalam menyelenggarakan pemerintahan ini. Nah, karena efeknya apa yang kita lakukan ini terhadap publik, efeknya terhadap masyarakat. Nah, contoh tadi apa yang hari ini saya rasakan, bagaimana kita harus membenahi sistem ini, gitu kan? Ya. Kita tidak bisa berbuat ataupun masyarakat hari ini ya. Kemampuan berkomunikasi untuk meminta sesuatu dari pemerintah ini, pelayanan dari pemerintah ini kan terbatas. Hingga akhirnya pemerintah kesan menunggu, gitu kan? Masyarakat kesan berharap, menunggu, akhirnya tidak ketemu. Hal konkret yang akan dilakukan Kang Dayat untuk melakukan perubahan di birokrasi ini, apa konkretnya, seperti apa misalnya? Yang pertama
jangan kinerja dinilai dari like and dislike, suka dan tidak suka. Selama ini yang Kang Dayat lihat, saya tidak saya tidak menjudge itu, gitu kan. Tetapi hari ini saya lihat belum proporsional, belum profesional. Masih ada unsur like and dislike. Masih pastilah ya, itu kan ini manusiawi. Rejim mana nih? Rejim yang sekarang, yang rejim AMBU, rejim KDM atau rejim sebelumnya yang kelihatannya masih ada unsur like and dislike dalam penempatan. Pastilah dalam setiap rejim itu pasti ada unsur itu, karena ada manusiawi, unsur manusiawi di dalamnya, gitu kan. Artinya bobot yang harus dimunculkan nanti ya dalam menentukan komposisi ini ya antara yang bertanggung jawab dengan yang diberikan tugas ya ini harus seimbang. Makanya fakta integritas ini yang harus jelas ya dibuat oleh seorang pemimpin ini agar kinerjanya itu terukur, gitu kan. Nah, mereka harus punya ukuran menilai. Seorang pemimpin harus punya ukuran dalam menilai dan perlu diterapkan juga the right man on the right place, ya gitu ya. Ya, on the right place, on the right job, gitu kan. Sehingga kerja seseorang ini jelas komposisinya, jelas hasilnya, gitu kan. Jelas jadi, ukurannya. Saya tangkap. Jadi Kang Dayat punya komitmen ketika nanti diamanahkan sebagai pemimpin daerah, gitu kan, untuk menghilangkan praktek-praktek itu ya dalam penempatan. Artinya tidak ada lagi unsur like and dislike, itu diyakini seperti itu ya. Meminimalisir unsur kemanusiaannya. Kalau misalnya kalau meminimalisir kan masih ada unsur itu walaupun sedikit. Kenapa tidak dikikis habis supaya benar-benar bersih gitu? Pak, nggak mungkin ini unsur manusiawi apa yang menyebabkan susah untuk karena ada salah satu penilaian juga bahwa seorang bawahan ini harus loyal terhadap pimpinannya. Nah itu kan loyal ini akan ukurannya pasti kan ada like and dislike kemanusiaan. Tetapi maksud saya subjektif juga ya. Subjektifnya pasti ada dalam menilai orang itu layak ditempatkan di mana, gitu kan. Nah tetapi maksud saya ini jangan dijadikan ukuran besar, ukuran utama untuk menentukan seseorang berada di mana, gitu kan? Punya tanggung jawab apa. Tetapi apa yang harus dilakukan tadi itu fakta integritas untuk menilai seseorang, termasuk ukuran-ukuran yang harus dibuat dan kemampuan dia mencapai fakta dan target yang diinginkan oleh seorang pemimpin tercapai atau tidak. Oke. Nah ini saya bicara ini cuma satu sisi ya, cuma dari penyelenggara saja, nih kita yang bertanggung jawab aja. Nah sementara banyak hal yang ini harus menjadi istilahnya perbaikan lah ke depan. Jadi sebenarnya menarik apa yang saya gali dari Kang Dayat ini. Tapi memang akhirnya waktu juga yang memisahkan menghentikan kita dari diskusi ini. Ini kan hanya baru satu bidang birokrasi, sementara bidang-bidang lain yang memang perlu dikupas habis gitu kan. Berkaitan dengan visi yang nanti akan dilakukan oleh Kang Dayat ketika jadi bupati gitu. Oke, nah ya mudah-mudahan ini bukan sesi terakhir untuk kita berdiskusi. Kalau misalnya Kang Dayat mudah-mudahan masih siap ketika menyampaikan hal lain di sesi lain gitu kan. Nah, karena waktunya habis, saya minta memberi kesempatan buat Kang Dayat ya 1 atau 2 menit untuk menyampaikan ke publik soal pencalonan ini. Mangga, Kang Dayat. Terima kasih Kang Tatang. Tengah. Setelah memberikan kesempatan kepada saya untuk berinteraksi lah ya dengan masyarakat Purwakarta khususnya, gitu kan. Dengan juga para pemerhati, para pengamat, apabila memang hari ini kita sudah banyak berbicara terkait dengan kontestasi pilkada yang sebentar lagi ini akan terjadi, terutama di Kabupaten Purwakarta. Nah, saya punya harapan ke depan bahwa apapun nanti pilihan masyarakat dan politik yang terjadi di Kabupaten Purwakarta, kita punya atau nanti ke depan kita memiliki seorang pemimpin ya yang bisa melaksanakan, bisa menjalankan apa yang memang menjadi komitmen
terhadap masyarakat, janji-janji politiknya terhadap masyarakat ini bisa dijalankan seutuhnya gitu kan, sebaik-baiknya, sehingga masyarakat nanti bisa merasakan dampaknya, hasilnya ketika dia punya seorang pemimpin ya. Jadi harapannya kan datang jangan sampai nanti kita sudah memilih seorang pemimpin, kita sudah menjadikan seorang pemimpin, tetapi kita tidak merasakan hadirnya seorang pemimpin, kan? Ini yang konyol. Uang besar dikeluarkan untuk demokrasi, untuk pemilihan, dan calon pun besar mengeluarkan biaya, kan? Tetapi 5 tahun berikutnya masyarakat kita tidak merasakan hadirnya pemimpin di tengah-tengah mereka, gitu kan. Seperti itu. Hatur nuhun Kang Dayat atas waktunya. Sekali lagi saya mengapresiasi kehadiran Kang Dayat untuk malam ini. Di luar hujan, Kang Dayat tetap datang di sini. Siap. Terima kasih Kang Dayat. Demikian diskusi kita untuk malam ini, dan untuk edisi-edisi selanjutnya insya Allah akan hadir juga bakal calon bupati yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.